Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Ustaz Jamil, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Pak Saudi, Ketua Pembangunan Mushola Al-Amin Pak Haji Sukihin, Ketua Jamaah Khatmil Quran Pak Mamat, Ketua Jamaah Pengajian Maulid Barzanji Pak Agus, teman-teman semua, adik-adik yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis khataman ini, Allah berikan sifat istiqomah untuk selalu mengikuti dan mensukseskan kegiatan khataman. Hadirin yang berbahagia, walaupun malam ini ada sebagian dari saudara kita yang barangkali belum memperingati satu Muharram, mungkin satu Muharramnya jatuh besok ya, tapi tidak mengapa, kita ambil hikmahnya saja. Karena tadi sore juga saya sempat cek kembali di dua kalender yang berbeda. Satu kalendernya, satu Muharramnya malam ini. Di kalender yang satu itu Muharramnya besok. Itu tidak masalah. Yang penting bahwa kita memperingati Muharram ini, memperingati 1 Hijriah ini adalah agar kita ingat bahwa kita memiliki kalender Hijriah yang dulu pada zaman sahabat Nabi digagas oleh sahabat Umar Ibnul Khattab, yang tujuannya diantaranya adalah untuk syiar Islam dan untuk persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia. Jadi momennya sangat bagus tuh, memperingati 1 Hijriah. Artinya itu kita juga memperingati agar kita ingat bahwa kita memiliki takwim atau sistem kalender Hijriah. Hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah." Siapa orang yang berusaha untuk berhijrah di jalan Allah, maka niscaya Allah akan berikan untuknya tempat hijrah yang luas, dan Allah juga akan memperbanyak rizkinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ikut serta memperingati 1 Hijriah ini, Allah luaskan rizkinya, amin ya rabbal alamin. Dan Allah lunaskan semua hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Yang paling semangat jawab kayaknya yang paling banyak hutangnya nih. Baik, bicara hijrah itu ada sinonim atau apa ya bahasanya, muradifnya. Jadi hijrah itu muradifnya, sinonimnya, persamaan katanya itu adalah atarku. Al-hijrah itu atarku, artinya meninggalkan. Yang dulunya secara hakikohnya, hakikiannya itu adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu berhijrah dalam arti meninggalkan tempat
yaitu Mekah tempat kelahiran, menuju Madinah dengan tujuan adalah agar Islam cepat berkembang di Madinah. Dan tentu hijrahnya Nabi ini merupakan strategi yang memang Allah perintahkan agar Islam cepat berkembang, dan ternyata memang betul ketika hijrah ke Madinah nggak berapa lama Islam cepat segera tersebar ke seluruh penjuru dunia pada saat itu. Maka pada saat ini kemudian ketika hijrah ini telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, kemudian para ulama hampir semuanya sepakat bahwa sekarang ini sudah tidak wajib lagi hijratun secara hakikohnya itu meninggalkan satu tempat, tapi tetap kita wajib melaksanakan hijrah, yaitu hijrah maknawiyah. Apa itu hijrah maknawiyah? Berusaha meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, kita tinggalkan semua tuh, kita ganti menuju hal-hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, inilah maknawinya hijrah atau hijratun maknawiyahnya, itu adalah perintah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk menuju pekerjaan atau perbuatan yang baik. Jadi kalau ibadahnya kita tahun lalu belum baik, maka tahun baru ini, 1 tahun mendatang dan seterusnya diharapkan lebih baik. Kalau silaturahimnya kita ini kurang di tahun lalu, maka perbaiki hubungan kita dengan keluarga, perbaiki hubungan kita dengan teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan guru-guru. Kalau tahun lalu kita masih malas belajar, maka mari kita tingkatkan di tahun ini, di tahun baru ini, untuk lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Kifayatul Ahyar, ternyata begitu kita buka di halaman pertama, itu ada judulnya Kifayatul Ahyar. Pada halaman yang keduanya itu, di tulisan yang paling atas, di atas sampai Bismillah, itu tertulis sebuah hadis motivasi. Bunyinya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya siapa orang yang Allah kehendaki baik dalam hidupnya, maka niscaya Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dari hadis ini kita masih bisa mengambil satu kesimpulannya apa? Kalau kita ingin lebih baik di dalam menjalani kehidupan ini, maka tingkatkanlah pemahaman kita terhadap ilmu agama. Jadi kita dapat memahaminya itu seperti itu. Hadirin yang berbahagia, ada satu hadis lagi nih terambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Hadis motivasi yang bunyinya man salaka thariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu thariqan min turukil jannah. Siapa orang yang melewati suatu jalan, yang di jalan itu dia mencari ilmu pengetahuan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian ada hadis yang satu lagi, bunyinya itu Ani bin Mas'udin, qala Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, man humani la yushbi'ani talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyani, amma talibul ilmi fayazdadu ridha minar rahmani wa amma talibud dunya fayazdadu fit tughyani. Jadi simpulan dari hadis ini, ada dua hal yang orang itu tidak pernah akan puas
Yang pertama itu adalah thalibud dunia, orang yang berusaha untuk mengumpulkan dunia. Kan dalam urusan dunia kita nggak pernah puas ya. Punya motor satu, pengen punya dua. Punya mobil satu, pengen punya dua. Punya rumah satu, pengen punya dua. Punya istri satu, mungkin pengen punya istri dua. Semangat banget nih jawab. Baru mau ya. Itu urusan dunia. Nah kemudian lanjutannya adalah amma thalibul ilmi fayazdadu ridwan minar rahmani. Yang keduanya itu adalah thalibul ilmi, orang yang memang hobi dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah dalam hal ini orang yang senang sekali belajar itu fayazdadu ridwan minar rahmani. Fayazdadu ridwan minar rahmani, orang ini akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma thalibud dunya fayazdadu fit tughyani. Adapun yang tadi yang disebutkan para pencari dunia ini akan cenderung Allah berikan sifat lalai. Oleh sebab itulah dalam urusan dunia maka kita mau tidak berlebih-lebihan. Hadirin yang saya hormati, dalam berbicara masalah ilmu, ada sahabat yang sangat terkenal sekali. Jadi sahabat ini dari keluarga yang kurang baik. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya itu Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dalam referensi lain disebutnya Jundab bin Junadah. Nah, kemudian sahabat ini diberikan kunyah. Kunyah itu panggilan. Nama panggilannya itu menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Mengapa di sini disebut Abu Dzar Al-Ghifari? Karena ternyata sahabat ini berasal dari sebuah daerah yang namanya adalah Ghifar. Daerah Ghifar ini ternyata terkenal. Terkenal apa? Tempatnya para begal. Orang-orang yang nakal, tukang merampas, tukang rampok, tukang begal itu ada di wilayah Ghifar. Wilayah Ghifar itu kalau sekarang di mana? Perlintasan dari kota Mekah menuju Syria. Jadi para pedagang dulu yang dari Mekah akan berangkat berjualan ke Syria pasti harus melewati satu tempat namanya Ghifar. Ada seorang pemuda namanya Jundub bin Junadah yang ketika itu masih berprofesi atau berstatus perampok sebagaimana orang tuanya, dan para kaumnya di situ, kelompoknya itu kemudian mendengar satu berita tentang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian ingin sekali bertemu dengan Nabi dan kemudian ia berusaha untuk pergi ke Mekah. Ketemu nggak dengan Nabi? Ternyata nggak bisa langsung. Waktu itu ia sempat bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kemudian singkat cerita bertemulah Abu Dzar Al-Ghifari ini diantar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah kemudian bertemu, pada tatap pandang yang pertama saja Abu Dzar Al-Ghifari itu sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, seorang pemuda yang dulunya begal, anak nakal, anak kurang ajar, dan berasal dari keturunan juga bukan keturunan orang baik. Memang para orang tuanya di situ terkenal begal. Setelah Abu Dzar ini, Jundub bin Junadah ini masuk Islam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama kunyah atau panggilan namanya Abu Dzar Al-Ghifari, yang kemudian beliau berhasil mengislamkan mayoritas bahkan seluruh
kaumnya yang dulunya adalah para begal dan para rampok. Alhamdulillah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang masuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun karena ia beriman mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih berada di Mekah dan pada perintah dakwah yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian dalam sejarahnya ternyata Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang pemuda yang sangat rajin belajar. Bahkan katanya Abu Dzar Al-Ghifari ini belajar dan banyak menyerap pelajaran dari Rasulullah SAW. Bahkan level keilmuannya hampir setara dengan Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal adalah Ibnu Mas'ud. Jadi luar biasa. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa kita barangkali tidak perlu minder karena orang tua kita ini bukan siapa-siapa. Orang tua kita ini bukan orang terhormat, ya kita nggak perlu minder. Orang tua kita ini bukan alim ulama. Orang tua kita ini bukan kiai. Nggak masalah. Yang penting belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan sungguh-sungguh, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesuksesan dan ilmu pengetahuan. Sebelum ditutup, ada satu pernyataan di sini masih di kitab Tanbihul Ghafilin. Innal ilma mirasul anbiya. Jadi ini merupakan dialognya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan Ahlul Basrah ketika itu ikhtalafu, berbeda pendapat. Sebenarnya antara ilmu dengan harta itu lebih utama mana? Jadi perselisihannya itu terkait dengan lebih hebat mana sih antara ilmu dengan harta. Nah, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW yang dijawab, innal ilma mirasul anbiya. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah miras. Miras itu harta warisan. Karena Nabi tidak memberikan harta warisan apapun kecuali ilmu pengetahuan. Innal ilma mirasul anbiya. Sesungguhnya warisan para nabi itu adalah ilmu. Wal malu mirasul farwa'inah. Sedangkan harta itu adalah warisannya farwa'inah. Jadi farwa'inah itu bentuk jamak dari Fir'aun. Fir'aun itu adalah penguasa. Wa annal ilma yahrusuka wa anta yahrusul mala. Keutamaan yang lainnya adalah kalau kamu berilmu, annal ilma yahrusuka, sesungguhnya ilmu itu dapat menjagamu. Wa anta yahrusul mal. Sedangkan kalau kita punya harta, maka harta itulah yang harus kita jaga. Wa innal ilma la yu'tihi lahu illa man yuhibbahu. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang kecuali kepada orang yang Allah mencintainya. Wal malu yu'tihi lahu liman ahabbahu wa man la yuhibbu. Sedangkan harta itu akan diberikan kepada siapa saja, baik kepada orang yang dicintai oleh Allah ataupun kepada orang yang dimurkai oleh Allah. Maka pada realitanya orang yang taat beribadah Allah beri ilmu, orang yang taat ibadah Allah beri harta. Tapi orang yang nggak taat ibadah pun, bahkan bajingan sekalipun, Allah memberikan rezeki kan, memberikan harta, tapi tidak dengan ilmu pengetahuan. Ilmu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang Allah cintai.
Nah, mudah-mudahan kita semua yang ngaji di tempat ini termasuk orang-orang yang Allah cintai. Karena kita ini adalah orang-orang yang rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Atau dibalik, agar Allah mencintai kita, maka rajin-rajinlah menuntut ilmu. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tingkatkan semangat belajar kita dalam menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Terima kasih dan mohon maaf. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.